Nak ngerti. Wong Nabi ngerti ngono kok contohnya. Enggak sepakat saya. Ya ora sepakat ora apa. Tafsirnya bisa ditafsir Ustaz. Memang Ya, sampai Rasulullah mengatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Bagaimana orang yang bekerja di bank yang dihukumi itu termasuk dosa besar, ya, kemudian dia dikatakan akhlaknya baik, nggak ada. Bagaimana orang yang akhlaknya baik melakukan dosa besar? Nggak mungkin itu terjadi. Di sini juga Rasul mengatakan idza taqaddama man la yarda dinahu wa khuluquhu fa innahu la yuzawwij. Ya, kalau ada seorang laki-laki yang tidak diridhoi agamanya, tidak baik agamanya, tidak baik akhlaknya, jangan dinikahkan. Ya, kalau saya nggak usah spekulasi, mati satu tumbuh 1000. Kan yang baik tidak satu aja orang, masih banyak, dunia ini luas. Tidak seluas daun kelor, bro. Ya, kenapa harus spekulasi? Bahkan di sini disebutkan pekerjaan ini wa hadza nau'u minal ma'asi dararuhu muta'atin ila zauja wal abna'i fasayakunu mahru wa nafaqu wasaqanu minal haram. Maksiat satu ini iku dosane iku merembet-merembet kata orang Pati. Ya, akan kemana-mana. Bayangkan Anda nikah dengan orang kerja di bank. Nanti kasih nafkah barang haram. Nanti anak Anda akan makan dari barang haram. Maharnya pun dari barang haram, tempat tinggalnya pun dari haram. Kenapa harus masih ragu-ragu lagi? Kalau saya, dunia tidak sesempit daun kelor. Sebelum dunia mengenal Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, itu dunia lebih kenal dulu dengan yang namanya Eric Cantona. siapa tadi kok nggak tahu tadi ya? Jelas. Kullu ya'malu ala syakilati. Dunia juga nggak tahu Eric Cantona. Iya. Kalau Anda nggak tahu ini, apanya yang heran? Wong Anda nggak tahu apa-apa. Iya. Ya maksudnya poinnya nggak ke sana. Eric Cantona itu dulu pemain yang hebat, kaya, populer, punya power apapun. Dulu pernah sekitar tahun awal 91 kalau nggak, punya gagasan yang sangat ekstrim. Kita tahu beliau bukan seorang muslim. Pemain bola pastinya juga kayaknya tidak pernah baca ini surah apa Al-Baqarah yang ini ya 279 ini yang wa halallahu baina wa harama. Tapi dia itu punya gagah yang sangat mengerikan menurut saya. Beliau pernah mengatakan bahwa mestinya orang-orang itu keluar dari bank konvensional. Karena ya kalau bahasa kita bahasakan karena ada riba itu. Tetapi kita semua tahu bahwa gagasan Eric Cantona itu ya kemudian tidak bisa mengubah dunia ini. Tapi yang saya tadi juga dua-duanya sepakat dengan Ustadz Sigit, di waktu yang sama juga sepakat dengan Ustadz Iman. Betul bahwa dunia ini tidak seujung daun kelor, tetapi kadang saya mencoba untuk memahami sang penanya ini ya. Boleh jadi beliau ini tidak sedang memilih antara yang baik dan buruk, tapi sedang memilih antara yang buruk dan mungkin lebih buruk madorotnya gitu. Nah itu memang sangat sulit di situ. Masya Allah. Kalau pilihannya antara yang baik dan buruk itu mudah. Tapi kalau pilihnya antara yang buruk dan kira-kira yang lebih mudaratnya lebih mudah, ini bagaimana? Tadi cluenya udah disampaikan Ustadz Parman di awal. Sepakat bahwa dunia ini tidak hanya lelaki itu, tapi saya tadi fokus kepada sholat dan soleh akhlaknya. Kalau bisa diperbaiki, betul. Memang ketika menikah itu mendekatkan ke riba. Tapi kalau misalnya tadi berdua itu sepakat dibuat planning tadi ya, seperti saran Ustadz Iman, itu sangat bagus sekali. Maka kembali ke pertanyaan, diterima atau tidak? Kalau kemudian dua-duanya bisa lebih meningkatkan ketakwaan, syukur-syukur dengan lantaran pernikahan itu sang suami bisa terbebas dari riba, itu sangat bagus sekali. Tapi kalau kemudian justru yang terjadi sebaliknya, yang lelaki juga tetap di bank riba tadi, kemudian yang calon istri kemudian setelah menjadi istri malah juga ikut, ya tentu da'ma yaribuka ila ma la yaribu, cari yang aman. Tadi saran Ustaz Diki seperti itu. Sehingga kalau menurut saya tetap kata kuncinya yang pertama tetap istikharah, ya tetap istikharah. Insya Allah kalau dengan istikharah, karena kalau kita mempertimbangkan jawaban itu semua udah jelas ya, dalil-dalil tentang keharaman riba juga sudah jelas,
tentang pertimbangan orang menikah itu bagaimana juga sudah jelas. Tinggal kalau mau butuh kemantapan kepada istikharah tadi, semoga yang bertanya mendapatkan jalan yang terbaik. Wallahu ta'ala. Mengurangi rasa hormat saya sama waktu, Pak. Bagus saya ini. Saya hormati. Dalam hal ini Saya hormati. saya sependapat dengan Ustadz Imad ya. Atau menyelisih Pak Ketua berarti? Ya enggak masalah. Bukan. Tetap Ini pendapatnya tetap sepertinya sama-sama cari ribut. benarnya lah. Sama-sama benarnya lah. Itu ikhtiyat memang luar biasa. Tapi tadi Ustadz Imad kan ada istilah pengajuan syarat dan itu boleh bagi seorang akhwat, seorang perempuan mengajukan syarat. Kalau memang bisa saja kan laki-lakinya dia tadi mau sholat, akhlaknya baik, namun kekurangannya tadi kerja di bank ribawi. Bisa saja kan mungkin kurang pemahamannya calon suaminya. Maka tepat tadi Ustadz Imad mengajukan syarat apakah siap untuk hijrah dari pekerjaan itu. Meminjam kaulnya Umar bin Khattab, al-hijratu farraqat bainal haq wal batil. Masya Allah. Hijrah memisahkan antara yang hak dan yang batil. Tentunya itu langkah-langkah dakwah ya, langkah konkret untuk mendakwai calon suami. Dan berarti ikut komunitas hijrah first. mantap. Maka kalau tadi istikharah, terus kemudian pengajuan syarat, dan tentunya dikuatkan Ustadz Sigit bahwa ribawi itu dosanya sangat seperti itu, maka untuk keluar dari lembaga ribawi, satu keharusan yang harus ditempuh. Kemudian seorang akhwat mengajukan syarat juga sesuatu yang baik dan tidak dilarang. Maka langkah akhwat ini tadi menggiring yang mau mengkhidbah itu agar hijrah dari yang haram menuju yang halal tentunya. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran untuk Ustadz Munji kita atas tambahannya ya. Nggak ada kitanya ya. Sangat solutif. Ya karena ya untuk Ustadz kita semua Ustadz. Mungkin ada yang mau menambahkan Ustadz Mahfudhi atau Ustadz Sepertinya cukup moderator kita. Panjang. Cukup moderator kita. Baik, bismillah pemirsa Kalam, pesan dari Mas kameramen. Tolong disimpulkan. Baik, saya simpulkan sedikit. Secara garis besar Ustadz Parman kita sudah ngasih kerangka berpikir yang sangat cantik. Jadi terkait mengambil nafkah dari seorang suami yang bekerja di bank riba, halal atau tidak. Dan jawabannya tadi sudah jelas. Ini termasuk keharaman yang uang riba itu keharaman yang karena sebab ya, karena sebab. Sehingga ketika dia dapat nafkah ya jatuhnya halal karena sebabnya adalah nafkah. Nah, beliau melihat sisi itunya langsung pada intinya. Sedangkan Ustadz Imad kita kan ngejelasin bikin komitmen lah. Tapi itu masalah loh, itu masalah itu. Nak bujuri ngerti dia. Halal pun orang ngerti Pak Parman. Nah ngerti? Ya Nabi ya ngerti nek wong Yahudi ku ya riba. Loh, ora ono ndak ada keterangan seperti itu. Maklum nek ngene keterangane Syekh Utsaimin, maklum. Nabi itu maklum bahwa apa ya? Dalile. Masya Allah. Riba itu halal bagi yang nggak tahu. Nah, yang ngerti ya haram. Nabi pun maklum kalau orang Yahudi itu riba. Hasil riba dan hasil Ini yang buat dalilu mau lho. Ya kasus Nabi dikasih apa? Libain wa ribatin. Nabi dikasih apa? Hadiah apa? Dagingku? Yo nggak tahu tapi wa dalilu ya. Anak Nabi alaihi salatu wasalam karena yakbalu minal Yahudi ya wa yujibu dakwatahum wa yaqulu min ta'amihim wa yastari minhum wa ma'lumun anal yahud yata'amaluna birriba ya kama dzakarallahu anhum fil Qur'an. Iku omongane Syekh Ibnu Utsaimin. Maklum nek Yahudi. Lho, bahas kan nafkah dari haram. Terus beliau mentafsir, nek haramnya itu haram ainiyah itu baik yang memberi nafkah maupun yang diberi sama-sama haram.
Tapi kalau haramnya itu sebab kasbu itu haramnya hanya bagi si pengambil toh, bagi yang dinafakoi ya. Iku pun gak ngerti syaratnya. Nak ngerti wong Nabi ngerti ngono kok contohnya. Gak sepakat saya. Ya ora sepakat ora apa. Tafsirnya bisa ditafsir Ustaz. Memang kalau tahu itu nanti ada beberapa ulama yang menyatakan apa namanya kalau yang diberikan kepadanya itu tahu apa namanya Itu memang barang haram. itu dapatnya memang haram itu ada yang memang enggak membolehkan tapi juga ada kaidah yang Lah iki Nabi padha wa maklumun anal yahud ya ta'amaluna Sing ngomong biriba. mbak maklumun ora nabi kok. Itu komentar iku. Lah iya. Kan. Iya, nek komentar kok jadi ngomong nabi kok. Dewe nek hadis ngono tak saya terima ala rosi wal ain. Ngomong komentar kok diarani hadis nabi piye? Lah ya ku dige dalil ngono kanggone Syekh Utsaimin kok. Itu Syauthaimin. Lah iya. Wa ana wafiq bidzalika. Syekh Utsaimin mengatakan Nabi menerima pemberian maupun jual beli maupun Nah, tapi jangan nabi, itu bukan komentar nabi, itu komentar Syauthaimin gitu loh maksud lah saya. iya iku dige dalil oleh Makanya Syekh itu Sokodowi Utsaimin. seperti itu. Wa ana wafiq ala dzalika. Kecuali tidak tahu, kalau tidak tahu is oke, nggak tahu ya gimana lagi. Masya Allah, barakallahu fik untuk Ustadz kita semuanya. Kurang lebih itu. Kesimpulannya seperti yang terdahulu ya. Siapa menyimpulkan takut nanti ada bantahan lagi. Kesimpulannya, Tapi Majelis El-Kalam tolong untuk ada beberapa pendapat ya akan dibahas dalam pertemuan yang akan datang. ya untuk pemirsa jangan lupa setiapin kertas, pulpen, catat. Kesimpulannya gitu kok. Kesimpulannya pada masalah laki. Kembali ke pertanyaan dong. Ke Iya. laki-laki perempuan menerima enggak? Jawabannya kan tadi sudah. Hukum asalnya bekerja di bank riba. Kata Ustaz Imad disyaratkan. Perempuan tidak syaratkan kan boleh saja. Ya. Ya kan? Nah, Yang kedua, jika pernikahan itu akan menjadi lebih baik bagi keduanya, maka bisa diteruskan. Tapi Ya. kalau menjadi lebih buruk bagi salah satu, apalagi keduanya, maka kaidah yang dipakai adalah da'ma yaribuka ilama. wes Itu namanya memutuskan, namanya bukan memberi tambahan. Tak terjemahkan hadis Nabi mungkin tadi itu ya. Tinggalkanlah yang meragukanmu dan ambil yang tidak meragukanmu. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz kita semuanya udah membantu saya ya sebagai moderator untuk menyimpulkan. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas antum semuanya dengan balasan yang jazaan wafira, balasan yang banyak. Amin. Kurang lebih gitu nggih. Juhud masykurah ayyuhal asatidzah. Nam subangsih yang luar biasa wahai para ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.